Alhamdulillah, ya meskipun ada langkah-langkah yang berbeda, ya sikap politik yang berbeda tentang beberapa hal, tapi dalam dua hal kami sepakat. Ya, satu, menghentikan segera genosida ini. Yang kedua, mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang kita sepakati. Ya, jadi kita kalau memahami perjuangan politik itu, menurut saya ya kita bisa melihat pada dua hal. Pada tataran idealisme, ya. Tapi ketika di lapangan, ya, itu ada hal-hal realistis yang harus disikapi. Dan itulah yang dilakukan oleh para tokoh kita. Yang penting kita merdeka dulu, kemerdekaan kita diakui, dengan itu apa? Kita punya mata uang sendiri, kita punya bandara sendiri, kita bisa mengatur pendidikan kita sendiri, kita bisa mengatur politik luar negeri kita sendiri, kita bisa mengatur pertahanan kita sendiri, kan itu. Ini saja berat tuh bagi Israel, berat sekali. Karena Israel gimana mau nyaman dalam kondisi Hamas diboikot puluhan tahun aja mereka bisa menghasilkan roket. Bayangkan kalau Hamas, kalau Gaza itu menjadi negara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mungkin dalam waktu dekat ya, dalam arti dugaan saya dalam beberapa tahun ke depan ini, mungkin tidak sampai 5 tahun, mungkin ya, itu negara Palestina insya Allah akan berdiri. Ya, kenapa? Karena situasi sekarang ini sudah sangat genting. Jadi tragedi Gaza ini ya, yang membunuh lebih dari 50.000 ya, warga Palestina ini sangat mengerikan, dan itu ditonton oleh seluruh dunia. Ini yang nggak pernah terjadi peristiwa ini, dan ini kemudian yang menggugah ya simpati dunia, ya bagaimana negara-negara Eropa yang selama ini tidak mendukung Palestina sekarang ini terang-terangan mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina. Ya bahkan kita lihat Kanada, negara-negara Latin Amerika, ya South Africa, Afrika Selatan, ini kencang sekali. Ya. Jadi posisi Israel itu makin melemah. Dan juga lihat di Amerika, ya, ada artikel-artikel yang menyatakan sudah berakhir ya dominasi Zionis, lobby-lobby Zionis di Amerika. Setidaknya sekarang itu terbelah, ya terbelah dalam arti sekarang bayangkan kan kampus-kampus terkenal seperti Harvard University itu sudah terang-terangan mendukung Palestina dan melawan kebijakan Presiden Amerika. Ini yang ditakuti. Kita perlu ingat ya bahwa Palestina, negara Israel itu berdiri 14 Mei tahun 1948. Itu kan buah dari gerakan Zionis sekuler, ya Zionis yang dimotori oleh Theodor Herzl. Dan dia menggunakan tiga trisula kekuatannya. Pertama adalah opini, ya kedua adalah lobby, ya, ketiga adalah uang. Ya, finance. Tiga trisula Zionisme inilah yang dijalankan oleh aktor utamanya ya Herzl ya, yang 1897 ya menyelenggarakan Kongres Zionis pertama. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dari 48 itu berdiri negara Israel, negara Zionis Israel tahun 67 ya Yerusalem jatuh ke tangan ke tangan Israel. Ya, Masjidil Aqsa ya tahun 69 dibakar, dan kemudian setelah itu terbentuklah organisasi konferensi Islam OKI dan seterusnya, dan masalah ini masih berlanjut sampai sekarang ini ya. Nah sekarang ini mau tidak mau ya kan Israel sebetulnya rugi ya dengan tragedi Gaza ini. Israel itu rugi dan Israel makin terpojok ya, dia nggak bisa lagi menyembunyikan kebohongan ya, yang dulu mereka selalu mencitrakan dirinya sebagai David dan menggambarkan negara-negara Arab yang mengelilingi Israel sebagai Goliat ya, sebagai raksasa Jalut lah gitu ya, David yang kecil yang lemah berhadapan dengan raksasa Jalut itu. Nah itu sekarang kan sudah nggak bisa lagi ya, Israel itu sudah terpersepsikan di dunia ini jelas sebagai negara yang punya kekuatan militer, apalagi di backup oleh Amerika, bukan ecek-ecek gitu loh kekuatannya itu ya.
Ya, tapi ternyata ya sejak 7 Oktober kan 2000 berapa 2023 ya apa kasus apa tragedi ini bermula gitu ya, itu terus sampai sekarang nggak bisa ya apa namanya belum bisa diselesaikan masalah Palestina ini. Nah sekarang ya kita melihat nih apakah mampu ya negara-negara Eropa plus dunia Islam ya plus apa Kanada, Australia ya menekan Amerika ya supaya mengurangi apa namanya dukungannya ya mengendorkan bahkan menghentikan kalau bisa. Ini kan yang dituntut oleh banyak ilmuwan di Amerika juga supaya Amerika itu politik luar negerinya lebih rasional ya dalam mendukung Israel. Nah, memang ini akan berhadapan dengan kekuatan sayap kanan ya right wing Christian di Amerika, kaum fundamentalis Kristen dan Yahudi yang mereka berpikirnya itu tidak pragmatis, berpikirnya tidak national interest ya dalam politik luar negeri itu kan kebijakan diambil karena kepentingan nasional, biasanya kepentingan ekonomi terutama ya dan kepentingan lain. Tapi ini kepentingannya adalah kepentingan ideologis ya karena kaum fundamentalis Kristen di Amerika itu percaya bahwa the second coming of Christ ya kedatangan Yesus yang kedua itu akan datang setelah bangsa Yahudi secara penuh menguasai tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Menurut kepercayaan kaum fundamentalis Kristen, nah, itu negeri itu ya tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang hanya untuk orang Yahudi. Gitu. Nah, ini kan tidak rasional. Keputusan seperti ini ya keputusan teologis, keputusan ideologis. Nah, ini susah nih menghadapi kekuatan ini. Dan sekarang kekuatan ini yang mendominasi politik di Amerika maupun di Israel. Jadi kalau dunia ini tidak segera ya memaksa ya Amerika dan Israel untuk menghentikan. Terus ada yang nanya, terus gimana apakah bisa negara Palestina berdiri? Apakah itu realistis? Sebetulnya kan sudah lama ya Indonesia dan juga banyak negara-negara Arab itu menggagas yang namanya two state solution. Gagasan dua negara. Jadi negara Palestina merdeka berdiri, tapi juga negara Israel tetap ada gitu. Nah, memang ini problem. Secara teologis problem nih bagi dua bangsa ini. Bagi Yahudi ya, itu menurut mereka itu harga mati. Namanya negara Israel itu ya hanya dihuni atau diistimewakan untuk kaum Yahudi. Ini kan bangsa yang paling rasis di dunia ini memang bangsa Yahudi ya. Nah, tetapi bagi Palestina nggak bisa juga dalam soal itu kompromi. Maka waktu Camp David ya tahun 93 kan sudah berlangsung perundingan panjang itu antara Palestina dengan Israel yang Palestina diwakili oleh PLO. Ya, waktu itu sebetulnya sudah sepakat tuh bahwa negara Palestina berdiri ya dengan kembali ke perbatasan tahun 67. Nah, perbatasan tahun 67 itu berarti hanya tepi barat dan jalur Gaza. Itu sekitar 18% dari seluruh wilayah Palestina yang ya dijajah oleh Yahudi Zionis Israel ini. Ya. Tapi menurut hukum internasional sekarang ini ya resolusi Dewan Keamanan PBB ya 242338. Nah, itu memang yang realistis ya. Sekarang Palestina itu merdeka ke perbatasan tahun 67 gitu. Jadi kalau sekarang negara Palestina merdeka, wilayahnya mana? Ya wilayah perbatasan tahun 67 itu. Nah, tapi itu pun pelik. Malah yang lebih pelik sebenarnya bukan pada Palestina, lebih kepada Israelnya. Itu pelik ya. Pertama, masalah status kota Yerusalem. Itu Israel bilang harga mati, itu harus menjadi ibu kota Israel. Nah, itu Palestina juga sama. Nah, maka diusulkan sebetulnya Yerusalem itu menjadi corpus paratum, sementara ini sebagai kota internasional langsung nanti di bawah PBB. Jadi itu yang solusinya. Nah, yang kedua problem yang berat lagi dalam perundingan Israel-Palestina itu adalah masalah status pengungsi Palestina. Ya, karena pengungsi Palestina di luar negeri itu lebih dari 4 juta orang. Jadi hak mereka untuk kembali ya
ke negeri mereka, nah itu Israel keberatan. Ya, karena itu kan akan menggusur, ya kan, pemukim-pemukim Yahudi yang ada sekarang ini, ya. Bahkan mungkin juga di tempat-tempat lain. Nah, itu hak untuk kembali itu gimana? Itu belum selesai. Nah, yang ketiga adalah masalah pemukiman Yahudi ilegal. Ya, justru yang problem ini yang ada di tepi barat dan jalur Gaza. Kan ini yang sering kali memicu problematika itu di sini. Karena tiba-tiba bayangkan ya, ada orang Yahudi datang ke rumah orang Palestina mengatakan ini dulu rumah nenek moyang kami, gitu, hak kami. Kan gini ya, waktu deklarasi negara Israel tahun 1448 itu, deklarasi negara itu Israel itu mengklaim dia punya dua hak, ya. Satu hak teologis, ya, berdasarkan kitab mereka katanya, ya, tanah negeri ini adalah untuk bangsa Yahudi karena mereka mengaku sebagai keturunan yang sah dari Ibrahim. Jadi memang uniknya Israel itu ya, atau bangsa Yahudi lah, history of Jewish people itu, kalau dia menulis sejarahnya, mereka itu bukan mulai dari Nabi Yakub, ya, mereka itu mulai dari Ibrahim, karena nanti ya Tuhan berkata kepada Ibrahim, aku berikan negeri ini untuk anak keturunanmu. Nah, itu yang jadi masalah. Maka mereka, bangsa Israel ini atau bangsa Yahudi ini ya, mengaku sebagai keturunan yang sah dari Ibrahim. Nah, makanya kalau sekarang ini saudara-saudara kita sedang ibadah haji atau bahkan umroh, itu kan sebetulnya melakukan perlawanan, ya, perlawanan simbolik gitu ya, dengan klaim-klaim Yahudi itu. Ya, Al-Quran menegaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ya, jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang yang hanif, seorang yang muslim, dan bukan termasuk orang-orang musyrik gitu. Nah, jadi kalau kita muslim nih, sebagai klaim teologis, kalau maunya kita orang muslim ini gitu ya, semuanya dunia ini ya jelas ya, seluruh wilayah Palestina yang dirampas oleh Zionis ini ya harus dibebaskan. Ya, itu maunya kita. Ya. Masalahnya sekarang kondisi itu genting banget. Ya, kondisi di Gaza itu sudah mengerikan ya kondisinya, dan kita tahu. Jangankan kita orang Muslim Indonesia yang sudah gregetan gitu ya. Bagaimana kalau boleh nih Indonesia itu mengirim pasukan ke Israel, terus kita buka ini sukarelawan, saya yakin tuh ribuan kaum muslimin akan mendaftar itu. Tapi kan masalahnya sistem internasional sekarang tidak memungkinkan itu. Akhirnya saudara-saudara kita membantu perjuangan Palestina seperti kita di Indonesia ini melalui cara-cara kemanusiaan, ya kan, kita menyalurkan bantuan, mengirim dokter, mendirikan rumah sakit, ya, mengirimkan obat-obatan dan sebagainya, makanan. Ini bisa kita lakukan, juga diplomasi internasional terus-menerus kita menyatakan dukungan kepada Palestina, ya. Dan bahkan ya setelah kasus Gaza ini, ya, pembantaian Gaza, tragedi Gaza ini, lobi-lobi Israel di Indonesia itu melemah. Ya, kita kenal dulu ada satu pesantren ya, di Indramayu yang terang-terangan kan menyanyikan lagu-lagu Yahudi, mengundang Israel dan mengusulkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, itu ditolak. Jelas umat Islam nggak setuju. Dan pemerintah juga nggak setuju. Ya, karena sejak dulu ya prinsip kita soal Palestina ini memang kita all out ya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, dan kita Indonesia membiayai loh, mengakui negara Palestina, bahkan mendirikan kedutaan Palestina di Jakarta dan dibantu oleh pemerintah. Indonesia ini bukan bukan kaleng-kaleng mendukung Palestina itu. Kita serius ya. Makanya kalau orang Palestina tahu bagaimana Indonesia. Nah, oleh karena itu ya, kita sekarang ini memang dalam perjuangan ini ya, kita selalu dihadapkan pada dua hal. Pada sisi idealis, kita inginnya adalah seperti ini gitu ya. Tapi di lapangan kondisinya itu memang berbeda, ya, seringkali berbeda. Itu juga kita alami kan. Ketika kita melawan Belanda, kita mau merdeka, kan begitu kita proklamasi kemerdekaan, kita nggak diakui oleh dunia. Untuk dapat pengakuan dunia internasional itu kan perjuangan kita luar biasa. Kita kirim tokoh-tokoh kita, ya, Profesor Rashidi, A.R. Baswedan ke Mesir, ya, kemudian Raja Saudi, Raja Abdul Aziz waktu sampai mengakui kemerdekaan Indonesia.
ketika sedang wukuf di Arafah, ya, mendukung Indonesia itu. Jadi dukungan pada Indonesia ini dahsyat sekali, termasuk dari Mufti Palestina, Syekh Amin Al-Husaini itu. Itu beliau kan berkampanye, waktu itu beliau tinggal di Jerman ya, mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, bukan hanya itu ya, dana-dana juga dikirim ke Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, tapi lihat kan, Belanda nggak mau kita merdeka gitu loh. Maka dilakukan agresi besar-besaran. Ya, agresi besar-besaran itu akhirnya terjadilah perundingan ya. Ya, kita banyak perundingan, ada Renville, ada Linggarjati, ada KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Nah, di situ kan diplomat kita siapa? Mr. Muhammad Rum, ya, tokoh Masyumi. Dan terpaksa dalam kondisi itu menerima ya bentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, yang tetap negara-negara boneka itu dikendalikan oleh Belanda. Posisi Indonesia terjepit waktu itu. Tapi kan gitu cara berpikirnya tokoh-tokoh kita itu kan. Kita harus dapat nih sesuatu. Apa? Pengakuan kedaulatan, pengakuan kemerdekaan itu penting. Nah, setelah itu baru Indonesia berjuang lagi menuju negara NKRI. Ya, 3 April 1950 Mosi Integral Muhammad Nasir. Jadi terus berjuang itu ya, tokoh-tokoh kita luar biasa memberikan contoh. Ya, misalnya gini, ketika di BPUPK tahun 1945 kan, tokoh-tokoh Islam berdebat di BPUPK. Apa yang mereka perjuangkan? Negara Indonesia berdasar dengan agama Islam. Islam menjadi agama resmi negara. Negara berdasar Islam. Itu mereka perjuangkan. Tapi realitasnya waktu itu, mayoritas anggota BPUPK, 62 orang, itu tidak menerima ide ini. Maka tokoh kita kemudian bersepakat. Apa bersepakatnya? Piagam Jakarta atas usul Bung Karno. Bung Karno lah yang membentuk Panitia 9. Bung Karno yang memilih anggotanya. Bung Karno yang memimpin rapat. Bung Karno yang tempat rapatnya itu di rumah Bung Karno. Ya kan? Jadi sampai kemudian muncul Piagam Jakarta itu kompromi maksimal kata Bung Karno yang bisa dihasilkan. Jadi memang sekarang ini kita berharap saudara-saudara kita di Palestina ya harus mencapai kata sepakat. So kalau Palestina sendiri nggak bisa sepakat, ya mencapai satu titik kebersamaan, meskipun ya akhirnya dalam kesepakatan itu mesti ada yang tidak semua keinginannya bisa terpenuhi. Ya dulu misalnya dulu kan Hamas sebelum berdiri ya, dulu orang masih meragukan apa sih Hamas, karena Hamas teorinya dulu kan jihad fisabilillah, sedangkan PLO melalui perundingan-perundingan. Tapi nyatanya lama-lama Israel dalam perundingan selalu berkhianat, ya, sehingga ketika awal 90-an itu orang sudah mengingatkan kalau tidak berdamai dengan Israel, Palestina dan Israel nggak tercapai kesepakatan, maka ke depan Hamas akan mimpin. Karena orang kemudian nggak percaya lagi dengan perdamaian. Ya. Solusi Palestina adalah jihad. Nah itu sekarang makanya dalam pemilu di Gaza, ya, bahkan di tepi barat juga, Hamas itu mayoritas menangnya. Sehingga di Palestina pemilunya di cancel. Ini realitas. Cuma dunia internasional, Amerika dan lain-lain nggak menerima Hamas. Kan itu yang jadi masalah. Realitas inilah yang kemudian ya kita berharap saudara-saudara kita di Palestina, Hamas, ya, Jihad Islam, PLO harus sepakat. Seperti dulu tokoh-tokoh di Indonesia ini mampu mencapai kesepakatan. Yang penting kita merdeka dulu, kemerdekaan kita diakui. Dengan itu apa? Kita punya mata uang sendiri, kita punya bandara sendiri, kita bisa mengatur pendidikan kita sendiri, kita bisa mengatur politik luar negeri kita sendiri, kita bisa mengatur pertahanan kita sendiri. Kan itu. Ini saja berat tuh bagi Israel, berat sekali. Karena Israel gimana mau nyaman dalam kondisi Hamas diboikot puluhan tahun aja mereka bisa menghasilkan roket. Bayangkan kalau Hamas, kalau Gaza itu menjadi negara merdeka, ya, dengan tepi barat negara Palestina itu. Dan makanya Israel itu untuk menerima ya kemerdekaan Palestina, negara Palestina berdiri, berat sampai sekarang mereka menolak keras. Ya. Nah, tapi sekarang realitas dunia kan nggak begitu. Sekarang justru negara-negara yang selama ini sekutu Israel mendukung Amerika, terus sekarang nggak mau mengikuti
apa namanya langkahnya Amerika ini, ya. Apalagi dengan tragedi Gaza, ini mahal harganya ini, iya. Perjuangan pengorbanan saudara kita di Gaza, 51.000 orang syahid, ya. Ini bukan sembarangan ini. Dan itu peristiwa ini ditonton oleh seluruh dunia langsung, bayangkan tuh. Dulu nggak bisa seperti ini, maka pengaruhnya sangat kuat. Nah itulah pentingnya, ya kita berharap ya kita umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia ini tetap kita ya komitmen dengan perjuangan mendukung Palestina. Ya, jadi apa namanya, jangan kita diombang-ambingkan ya dengan berbagai banyak. Kami sudah datang, kami dari Ormas Islam ya, Dewan Dakwah, Wahdah, Hidayatullah, kemudian Persis, Al-Irsyad, ya, PUI, Persatuan Umat Islam, Al-Wasliyah. Kami sudah datang, ya kami sudah datang ke PBNU, ya, menyamakan persepsi tentang bagaimana kita mendukung perjuangan Palestina. Dan alhamdulillah, ya meskipun ada langkah-langkah yang berbeda, ya sikap politik yang berbeda tentang beberapa hal, tapi dalam dua hal kami sepakat, ya. Satu, menghentikan segera genosida ini. Yang kedua, mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang kita sepakati. Ya, setelah itu kami ormas-ormas Islam bersilaturahim dengan PP Muhammadiyah, langsung juga diterima Prof. Haidar Nasir dengan jajaran pimpinan yang lain. Waktu di NU juga diterima oleh Ketua Umum PBNU ya Gus Yahya, dan juga Wakil Ketua Umum, para ketua. Jadi kita mencoba untuk menyamakan, ya, menggalang sikap kita, ya, tentang Palestina ini, karena kita bertemu pada dua hal tadi, ya, menghentikan genosida dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini. Ini momentumnya. Ya, jadi momentum ini jangan sampai lewat ya. Ini harus dilakukan ya, tekanan-tekanan politik atau diplomasi internasional ya, untuk ya menghentikan ya dukungan Amerika terhadap Israel ya, karena Israel tanpa dukungan Amerika juga berat ya, baik secara terutama politik ya kan, karena yang punya hak veto di Dewan Keamanan itu kan Amerika. Ya, tapi sekarang dengan sikap Cina, ya kan, Inggris, Perancis, Rusia, ya, nah itu Amerika berat sendirian. Apalagi di dalam negeri Amerika pun sekarang sudah terbelah. Nah itu yang saya maksudkan ya. Jadi kita kalau memahami perjuangan politik itu, menurut saya ya kita bisa melihat pada dua hal. Pada tataran idealisme iya, tapi ketika di lapangan ya itu ada hal-hal realistis yang harus disikapi, dan itulah yang dilakukan oleh para tokoh kita ya. Bagaimana Pak Natsir ya membujuk Syafruddin Prawira Negara mau menyerahkan mandatnya kepada Bung Karno, kembali ke Jogja dan mengangkat Bung Karno sebagai presiden, mengakui ya Bung Karno sebagai presiden Indonesia Negara Kesatuan. Itu yang diperjuangkan melalui mosi integral Muhammad Nasir itu. Ini penting ya. Jadi saudara sekalian ya melihat, nah ini yang kita bisa saudara kita di Palestina sejarahnya. Kalau tentang bagaimana pengkhianatan negara-negara tertentu dalam mendukung Israel ya, mendukung penjajahan Israel, itu jelas itu. Ya, tapi sekarang realistisnya, ya, realnya, ya, perjuangan itu di situ. Nah, tentu ada ya di dalam faksi-faksi tertentu, termasuk di Indonesia dulu, orang yang memang sangat idealis, nggak mau sama sekali berunding, ya. Pokoknya penjajah usir, nah, itu idealisme, ya, idealisme itu pilihan, ya. Nah, tapi ada tokoh-tokoh kita yang kemudian juga memilih, ya, tidak konfrontasi total karena melihat realitas ya, kekuatan internal kita yang memang tidak sebanding secara persenjataan ya, bahkan secara jumlah mungkin ya, dengan kekuatan penjajah itu. Sama yang dihadapi saudara kita sekarang di Gaza, ya kan? Fakta kan sekarang bagaimanapun
posisi tentara Israel ya kan dengan tentaranya yang persenjataannya yang besar itu kan semena-mena mereka ini. Ya, mereka menghancurkan Gaza dengan begitu rupa, luluh lantak semua. Ya, ngebom sekolah, kampus, masjid, ya rumah sakit dan sebagainya. Ya mereka secara persenjataan kan real superior. Dan sekarang siapa yang membantu saudara-saudara kita di Palestina itu? Ya siapa secara militer ya? Kalau yang paling dekat kan di situ ya negara-negara Arab kan yang berbatasan langsung dengan Palestina itu, apakah Yordan, ya Syria, ya agak jauh dikit Turki, ya itu kan sebetulnya kuat ya, negara dengan kekuatan persenjataan yang cukup hebat juga, ya meskipun mereka juga banyak yang masih bergantung kepada Amerika dalam persenjataan itu. Nah begitu ya, mudah-mudahan ini masalah Palestina ini menjadi satu satu renungan kita ya, masalah Zionis, Israel, Yahudi. Nah ini saya mendorong ya supaya para santri ya, para mahasiswa itu memahami ya masalah Yahudi, Zionis dan Israel ini, karena ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quran ya, dalam hadis Nabi dan juga fakta-fakta sejarah ya, perilaku, sifat-sifat pengkhianatan bangsa Yahudi ini, itu bisa kita pelajari, harus dipelajari. Al-Makhdub ini ya, harus dipelajari. Jadi bagus sekali ya, menurut saya ya, harus para santri, mahasiswa Muslim itu mengenal betul ya masalah Yahudi, ya bagaimana Israel dan juga gerakan Zionis ini. Ya, nah jadi silahkan, ini buku yang kecil, ini kan saya tulis kumpulan artikel sebagai bekal untuk kurikulum ya di di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok pesantren, di kampus-kampus. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.